di hadapan orang berkata perkataan yang manis, di belakang orang itu dia berkata perkataan yang pahit. Di hadapannya dipuji, di luar dimaki. Ini perbuatan orang munafik. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu, sesungguhnya orang-orang yang suka menyebarkan maksiat, al-fahisyah, perbuatan yang keji. Di tengah-tengah orang beriman, mereka akan mendapatkan azab daripada Allah di dunia dan juga di akhirat. Apa perbuatannya dia? Dia bukan melakukan maksiat tuh. Dia punya kerja menyebarkan perbuatan maksiat, mendedahkan perbuatan maksiat, memviralkan perbuatan maksiat, mengaibkan orang dengan diekspos perbuatan orang yang berbuat maksiat. Sama dosa. Teguran itu ada adabnya. Nasihat itu ada tata susilanya. Dikatakan orang kalau menasehati orang lain di hadapan orang ramai, itu bukan nasihat, itu mengaibkan orang. Lebih-lebih lagi kalau yang dinasehati adalah para penguasa. Macam mana menasihati para penguasa? Diaibkan dekat Facebook, wala diviralkan. Tidak begitu caranya. Akhirnya kita ingin memperbetulkan kesalahan orang dengan kita melakukan dosa mengaibkan orang. Diriwayatkan daripada Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar, katanya ada segolongan manusia mengatakan kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, katanya kita ini mendatangi sultan-sultan kami dan kami mengatakan di hadapan mereka lain daripada apa yang kami kata di belakang mereka. Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan yang demikian ini di zaman kami akan dikira sebagai perbuatan orang munafik. Apa itu? Di hadapan orang berkata perkataan yang manis, di belakang orang itu dia berkata perkataan yang pahit. Di hadapannya dipuji, di luar dimaki. Ini perbuatan orang munafik. Pada hadis ini ada diajarkan adab untuk kita ini tidak hipokrit di dalam sikap. Apa yang kita lakukan di dalam, itulah sikap kita di luar. yakni sikap kepada sesiapapun juga. Sikap rahmah kepada semua. Sikap menyampaikan kebenaran kepada semua. Dan sikap raghabatul islah, cenderung untuk ingin memperbetulkan orang yang salah daripada mengungkit-ngungkit kesalahan orang. Di dalam menyikapi kesalahan ini, ada orang yang concern untuk memperbetulkan kesalahan. Ada orang yang hanya concern untuk mengungkit-ngungkit dan memviralkan kesalahan. Dalam hal ini, orang yang mengungkit kesalahan dan memviralkan kesalahan termasuk daripada orang yang berdosa karena mengekspos kesalahan. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu. Sesungguhnya orang-orang yang suka menyebarkan maksiat, al-fahisyah, perbuatan yang keji. Fil ladzina amanu, di tengah-tengah orang beriman, mereka akan mendapatkan azab daripada Allah di dunia dan juga di akhirat. Apa perbuatannya dia? Dia bukan melakukan maksiat tuh. Dia punya kerja menyebarkan perbuatan maksiat, mendedahkan perbuatan maksiat, memviralkan perbuatan maksiat, mengaibkan orang dengan diekspos perbuatan orang yang berbuat maksiat. Sama dosa. Ayat ini turun ketika golongan kaum munafikin menuduh Siti Aisyah ada perbuatan sumbang dengan seorang sahabat Nabi bernama Sofwan ibnul Mu'attal. Katanya ada perbuatan hubungan sulit antara keduanya. Perbuatan orang munafik yang menyebarkan info ini, inilah yang difirmankan oleh Allah dalam ayat. Orang-orang yang suka menyebarkan perbuatan keji, hatta dia tak buat perbuatan itu, tapi disebarkan. Mereka akan mendapatkan azab di dunia dan juga di akhirat. Dan dengan demikian zaman ini adalah zaman yang banyak orang
tanpa disedari menyebarkan aib orang lain dan dia menanggung dosa daripada ayat yang tadi Allah sebutkan, ia termasuk penyebaran maksiat. Tadi saya katakan kan, orang itu kalau tergelincir pada perbuatan dosa, sembunyi. Jangan cerita kepada orang. Jangan bangga dengan perbuatan dosa. Tunjukkan kelemahan diri dengan melakukan perbuatan dosa, dengan kita mohon ampun kepada Allah, jangan cerita hatta kepada orang yang paling dekat dengan kita. Apa yang akan dibanggakan pada seseorang menceritakan dia punya aib? Dan dengan demikian, sifat yang dilarang adalah sifat seseorang itu menunjukkan sesuatu di belakang lain apa yang dilakukan. Jadi dalam hal ini kita diajarkan untuk menyikapi kepada sesiapapun juga dengan sikap yang benar di dalam ataupun di luar. Menyikapi kepada para penguasa. Kalau penguasa itu zalim, apa patut kita lakukan? Adakah mendedahkan kezalimannya? Kita perlu memperbetulkan kezalimannya. Kita perlu tegur, menasehati kepada orang yang zalim. Baik itu penguasa atau bukan penguasa. Tapi dengan cara teguran yang betul. Teguran itu ada adabnya. Nasihat itu ada tata susilanya. Dikatakan orang kalau menasehati orang lain di hadapan orang ramai, itu bukan nasihat, itu mengaibkan orang. Lebih-lebih lagi kalau yang dinasehati adalah para penguasa. Macam mana menasehati para penguasa? Diaibkan dekat Facebook, malah diviralkan. Tidak begitu caranya. Akhirnya kita ingin memperbetulkan kesalahan orang dengan kita melakukan dosa mengaibkan orang. Faham tom? Hadza berkenaan dengan menyikapi orang-orang, menyikapi diri sendiri untuk tidak punya sifat hipokrit atau sifat munafik. Hadis yang berikutnya adalah baginda bersabda, man samma'a samma'ahullah atau samma'allahu bih. Samma'a ini ada dua maksud. Ada dua maksud. Samma'a, jadi di sini hadisnya ada dua ya. Barang siapa yang memperdengarkan kepada orang lain, maka Allah pun akan memperdengarkannya. Barang siapa yang menunjuk-nunjuk kepada orang lain, maka Allah pun akan menunjuk-nunjuk kepadanya. Ini arti bahasanya seperti itu, tapi maksudnya adalah dua perkara. Ada as-sum'ah, ada namanya ar-riya. Man samma'a, samma'a memperdengarkan. Maka ini terkait dengan amalan telinga. Kemudian waman yurai, barang siapa yang memperlihatkan, maka ini terkait dengan mata. Maksudnya adalah orang yang suka memperdengarkan kesalahan orang kepada orang lain. Itu termasuk daripada sama. Atau orang yang suka memperdengarkan kebaikan dirinya kepada orang lain. Itu pun juga sama. Perbuatan orang lain yang salah, kita tak boleh dedahkan kepada orang lain untuk mendengar apa perbuatan orang itu. Perbuatan kita yang baik tak boleh diperdengarkan kepada orang lain untuk kita menunjuk-nunjuk kita dah buat. Jadi, memperdengarkan itu adalah kerja telinga. Kita sebagai seorang yang terlibat daripada perbuatan, atau melihat atau mendengar tentang perbuatan orang lain, kita tidak boleh memperdengarkan orang lain akan aib orang lain. Yang orang itu kalau tak tahu kita bagi tahu, fulan begini, fulan begini, fulan begini. Akhirnya dia dengar. Dengan pendengaran dia tahu. Awalnya dia tak tahu. Siapa yang bagi tahu? Kita. Sama juga dengan kita tidak boleh memperdengarkan kebaikan kita kepada orang lain dengan menunjuk-nunjuk. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang beriman, jangan kamu membatalkan pahala sedekah kamu dengan al-man. Al-man menunjuk-nunjuk. Wal adha menyakiti
perasaan orang yang meminta. Oleh sebab itu dikatakan 2 perkara yang kamu mesti lupakan. Apa itu? Ketika kamu berbuat taat dan ketika kamu berbuat baik kepada orang. Dan 2 perkara yang kamu tak boleh lupakan. 1 kematian, yang kedua adalah dosa. Jangan lupa. Dengan dosa kita bertobat, dengan kematian kita akan insaf. Tapi 2 kena kita lupakan. Apa itu? Perbuatan baik kita kepada orang. Supaya kita tidak riak. Supaya kita tidak termasuk mengungkit ihsan kita kepada orang. Yang kedua, yang mesti kita lupakan adalah kebaikan kita yang kita lakukan. Perbuatan taat yang kita lakukan. Apa sebabnya? Kalau kita selalu mengingat-ingat perbuatan baik kita, maka kita akan riak melihat diri lebih baik daripada orang lain karena kita banyak beramal. Faham Tom? Jadi kalau kita lupa apa perbuatan baik yang kita lakukan, kita akan sentiasa merasa belum beramal. Bila merasa belum beramal, kita akan lagi banyak beramal. Tapi kalau kita merasa, aku dah qiyamul lail malam ini, tadi semalam. Aku menangislah semalam ini. Contoh. Dia kalau sudah ada perasaan seperti itu, dia akan merasa hebat. Dia akan ada ghurur, ada bangga diri. Dia akan melihat dirinya something. Apa sebabnya? Melihat dia sudah hebat dengan amalnya. Faham tu? Macam iblis lah. Iblis dia masa dia disuruh sujud kepada Nabi Adam, dia tak mahu pasal apa. Dia melihat dia banyak beramal. Adam belum lagi beramal. Faham tu? 2 perkara kena ingat, 2 perkara kita kena lupakan. Gal man samma'a samma'allahu bih. Siapa orang yang menunjuk-nunjuk perbuatan baiknya kepada orang, atau siapa yang menunjuk-nunjuk aib orang kepada orang lain, maka Allah akan sikapi ia sama dengan perbuatannya. Kalau dia menunjuk-nunjuk, ya dia akan dapat daripada pahala perbuatannya, ya pahala apa? Ya menunjuk-nunjuk saja, tak ada pahala daripada Allah. Sebab dia menunjuk kepada orang, dia ingin tahu, dia dapat pujian daripada orang. Orang pun puji dia mungkin. Yang mendedahkan aib orang dengan ceritakan kepada orang lain, Allah akan buka dia punya aib juga. Man satara musliman, satarahullah. Orang yang menutup aib orang akan ditutup aibnya oleh Allah. Demikian orang yang riak juga dalam amalan, maka akan dibalas oleh Allah sesuai dengan niat riaknya itu. Gerak. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfal jannati yawmal qiyamah yani rihaha rawahu Abu Daud bi isnadin sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang sesiapa yang mempelajari ilmu pengetahuan yang seharusnya hanya untuk mencari redha Allah azza wa jalla, tetapi ia tidak mempelajarinya melainkan untuk mendapatkan kedudukan atau kekayaan duniawi, maka ia tidak akan mendapatkan harumnya syurga nanti pada hari kiamat. Riwayat Abu Daud. Gerak. Bab tentang perbuatan yang disangka riak padahal perbuatan itu tidak kerana riak. Bab tentang perbuatan yang disangka riak padahal perbuatan itu tidak kerana riak. Wabillahi qal hadatsana an Abi Dzar radhiyallahu anhu qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ara'aita ar-rajula ya'malu al-amala min al-khairi wa yahmaduhu an-nasu alaihi qala tilka ajilu busyra al-mu'mini rawahu Muslim. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, bagaimana pendapat tuan seandainya ada seorang yang mengerjakan kebaikan kemudian ia dipuji oleh orang banyak? Beliau menjawab, yang demikian itu adalah sebagai pendahulu khabar gembira bagi orang mukminin. Riwayat Muslim. Naam. Ada kalanya orang beribadah lalu perbuatan ibadah itu menyebabkan orang lain memujinya.
Adakah orang yang dipuji itu riya atau tidak? Dalam dua keadaan. Kalau ketika dipuji, dia merasa layak dipuji karena amalnya, maka dia akan tergolong orang yang riya. Sebab melihat dirinya layak untuk dipuji. Tapi kalau dia melakukan perbuatan yang baik dan orang lain memujinya, tanpa ia mengharap, tanpa ia melihat dirinya layak untuk dipuji, maka pujian itu tanda ikhlasnya orang itu sehingga orang lain memujinya tanpa dia mengharap. Jadi dalam keadaan nawaitu, si pelaku ibadah itu sendiri yang menentukan adakah ibadahnya itu riya atau tidak ketika dipuji orang. Dan ini halus. Seorang sahabat Nabi, ya Rasulullah, saya ini beribadah ikhlas karena Allah, tapi pada masa yang sama saya ingin dipuji. Saya ingin dipuji. Maksudnya dirinya merasa layak dipuji. Turun firman Allah, "Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Orang yang ingin mengharapkan pahala dari Allah, maka adalah beribadah dan jangan menyekutukan dalam ibadahnya dengan Allah apapun jua. Termasuk riya, walaupun ikhlas tapi mengharapkan pujian daripada orang. Ini orang berbuat ibadah dipuji di surat kabar ke, atau dipuji oleh orang secara dalam dalam majelis ke, oh ini dia orang baik, dia suka bersedekah, dia suka tolong masjid, dia infak untuk masjid, contohnya dipuji seperti itu. Bila yang dipuji itu tidak mengharapkan pujian dan tidak merasa layak untuk dipuji, maka ini adalah tanda kabar gembira bagi orang yang dipuji itu akan keikhlasannya atas perbuatan infaknya itu tanpa dia mengharapkan pujian. Dan bila orang itu dipuji riya dan bila orang dipuji tidak riya, kembali kepada nawaitu orang. Paham dong? Bukan tak boleh kita puji orang lain. Siapa kata tak boleh? Bukankah Nabi puji Sayyidina Uthman bin Affan ketika bersedekah? Dipuji oleh Nabi SAW. Kalau begitu pujian bukan menjadi penghalang. Yang menjadi larangan itu perasaan orang yang dipuji. Bila orang yang dipuji tidak merasa layak dipuji, silahkan orang puji sampai ke langit. Dia tak perlu pun. Faham dong? Ini perbezaan antara orang ketika dipuji, ia riya atau tidak. Moga-moga Allah anugerahkan kepada kita ikhlas dan ingin mengharapkan pujian hanya dari Allah. Pujian orang itu dijadikan sebagai doa. Mudah-mudahan apa yang dipujikan oleh orang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Rabbal alamin ya Rahmanu ya Rahim, salli Rabbi wa sallim ala khairil mursalin.